Halo John, welcome back to my channel John Pimpong. Play hard till the end, Pimpong never die. Balik lagi bersama gua John Pimpong di sini dalam sesi Pongkes, podcastnya Pimpong. Dalam kesempatan Pongkes kali ini gua kedatangan bintang tamu yang sangat familiar. Pastinya untuk daerah Bekasi ini harusnya sih sudah terkenal banget lah. Bagaimana keseruannya? Stay tune terus di John Pimpong. Kita spin dulu, John. Halo John, balik lagi bersama John Pimpong di sini. Sebelumnya, gue juga sudah melakukan prokes, jadi acara ini sudah sangat aman ya John. Kemudian, yang belum subscribe ke channelnya John Pimpong, ayo dong, subscribe dulu channelnya John Pimpong, agar John Pimpongnya makin semangat lagi dalam menginformasikan seputar dunia tenis meja. Dan jangan lupa, nyalakan lonceng notifikasinya, like, komen, dan share videonya ke seluruh komunitas tenis meja dimanapun berada. Baik, langsung saja kita sambut bintang tamu kita, yaitu Om Sumbono. Assalamualaikum, salam olahraga. Salam olahraga, wih semangat sekali Om Sumbono ini. Bagaimana Om kabarnya Om? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik-baik saja. Baik-baik saja, alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Om? Sibuk kalau latihan. Ya kadang-kadang mau latihan, karena kemarin udah PPKM. Oh gitu. Ya, jadi kalau PPKM ya kita ngikutin aturan di pemerintah lah. Betul. Kita kasih batasan-batasan, tapi tetap aja kita nepok jalan terus itu. Betul, itu yang buat imun kita. Wih, imun, salam imun berarti Om ya. Salam imun. Nah, yang segelintir orang-orang manggil Om Sumbono ini Mr. Bon ya? Betul. Wah, itu nama kerennya di nama perpimpongan. kerennya. Wah, nama keren itu. Itu kalau di perpimpongan itu begitu manggil nama Mr. Bon, wah, orang udah pada keder ini lihat nih. Padahal mah permainnya nggak seberapa. Ya itu dia. Nama besarnya aja sih, nama besarnya aja. Mr. Bon itu nama besarnya aja. Berarti aku manggilnya Mr. Bon aja. Boleh. Mr. Bon, Mr. Bon. Oke. Om Bono atau Mr. Bon. Mr. Bon, kalau boleh tahu belajar tenis meja dari mana, Mister? Belajar tenis meja yang jelas otodidak. Otodidak. Nah, itu sekitar tahun 1978 atau 79 itu kelas 4 atau kelas 5 SD lah itu. Itu mulai tertarik dengan pingpong nih, kenal dengan pingpong. Nah, kebetulan saya itu dulu tinggal di asrama. Asrama itu ikut bapak saya dinas di asrama ya, tepatnya di asrama itu Batu Raden. Batu Raden Brokerto lah ya itu. Itu dulu asrama rumah sakit sanatorium. Kemudian bapak dinas di sono. Oh gitu. Kebetulan peralatan olahraganya itu lumayan lengkap. Jadi ada bola kaki, tenis meja, ada voli itu kan. Nah, dan lain-lainnya itu ya. Saya pertama tertarik di bola kaki. Emang hobi bola kaki, sangat hobi bola kaki itu. Nah, tapi begitu ngeliat bapak-bapak main tenis meja itu kan, wah, sedikit tertarik nih. Jadi saya nonton. Ya. Nah, pertama nonton dulu. Nonton dulu. Begitu udah nonton, nih kayaknya enak nih, asik nih. Bola kecil tapi ini buat mainan nih enak juga gitu kan. Nah itu nonton kita nyobain. Nah tapi diajarin tuh sama bapak tuh diajarin. Tapi kesininya loh kok enak, akhirnya kecanduan lah gitu kan. Sementara Om itu tahun berapa Om? Tahun 78-79 itu. Nah, saya belum lahir. Ya, belum lahir. Masih dicetak mungkin. Iya, walaupun otodidak, main pingpong, wah, udah dari awal udah kelotokan. Udah kelotokan. Nah, itu di situ. Jadi kita latihan di situ terus kebetulan saya tinggal asrama, ada 2 asrama tuh. Saya dapat dua asrama. Yang satunya kosong itu, nah, kita biasa main di outdoor itu. Kita tarik ke dalam nih, kita main di indoor. Dan di tempat saya itu. Begitu pada bubar main kita latihan sendiri. Wah, ke tembok nih. Wah, gitu. Nah, itu istilahnya kalau sekarang mah robot.
Robot. Iya, itu pakai kayak robot jadinya itu. Nah, itu disitulah itu. Nah, terus begitu di sekolahan ada turnamen itu kan, ada turnamen itu kan ngadakan antar kecamatan. Nah, pihak sekolah sebenarnya bingung siapa yang bisa main pingpong nih gitu kan. Wah, dengan beraninya kan, wah kayaknya sih pede nih saya kan ikut. Nah, dicobalah gitu kan, dicoba dulu. Nyata oke, kata guru olahraganya. Kirimlah kecamatan kan. Ini ceritanya tingkat kecamatan. Kecamatan tuh SD itu. Makanya kalau teman-teman yang sekarang itu pada dapat piala, saya dari dulu, dari 78 udah dapat piala gitu kan. Sebentar, ini piala apa ini, Mr. Bon? Kalau ini sih piala masih di sini nih. Ya ini antar kelurahan. Antar kelurahan ini bergu sih, banyak kan bergu kalau kelurahan bergu. Gitu. Bergu juara 1 ada, juara 2 ini juara 1, ini juara 2 gitu. Juara 1 malah kecil ini. Iya gitu. Jadi juara 1 pernah 2 kali. Itu waktu itu nggak ada pialanya, adanya kambing, dapat kambing. Iya, kita bergu tuh kalau di wilayah Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, insya Allah ya tim dari RT saya lumayan takutin. Di RW saya tuh takutin lah gitu. Tapi ya itulah namanya pertandingan di tenis meja kan kadang-kadang ada kalah gitu. Iya. Tuh waktu di kecamatan saya SD-nya kalau nggak juara 2 tuh juara 1 gitu. Tapi ada keunikan tuh Mas Adi ini. Gimana? Pak John itu jadi keunikannya tuh gini. Nggak tahu kalau sekarang ya, ketika permain itu ya, belum main itu ada yang ngasih masukan. Coba pakai bola panitia gitu kan. Jangan bola dia sendiri gitu. Emang kenapa? Nah kita kan nggak tahu kan itu bola. Nah setelah pakai bola panitia, tadinya saya bermain kurang bagus, kurang ini tuh pakai bola lawan itu, kita pakai bola panitia. Alhamdulillah kita menguasain tuh. Wah, kayaknya ada apa-apa nih bolanya. Itu mantra-mantra. Iya, negara mantra-mantra ya, tapi saya nggak tahu lah masalah itu. Ya mungkin keperluan kita lah. Betul. Ya, situlah pengalaman dari awal kita kenal tenis meja. Di situlah kita dari SD udah main walaupun otodidak gitu. Seperti itu ya Mr. Bon. Jadi memang otodidak, memang tidak pernah sekolah khusus ya, tapi pialanya 1-2 belum lagi yang di belakang. Luar biasa. Nggak dipamerin lah. Takut ria. Iya, takut ria. Bisa aja nih Mr. Bon. Nah, Mr. Bon, ngomong-ngomong soal tenis meja, nah bisa kenal dengan Robek. Robek ini kan salah satu komunitas juga yang ada di Bekasi ya, Mr. Bon ya. Nah, Mr. Bon ini bisa kenal dengan Robek itu bagaimana Mr. Bon? Oke, gini John. Jadi Robek kita artikan dulu ya. Robek itu artinya rombongan Bekasi. Rombongan Bekasi. Itu namanya region Bekasi. Ada region-region lain mungkin Bogor, region Bogor, Robok gitu kan. Nah kalau ini kan Robek nih, rombongan Bekasi. Itu pusatnya itu kalau nasionalnya itu komunitas itu Pink TV. Pinggiran tapi fungsioner. Nah itu. Biasa, nah kalau ini kita di Robeknya itu mencakup Kabupaten Bekasi dan kota gitu. Nah awalnya saya nggak tahu tuh Robek apa gitu kan kita. Nah kita pas main ke Gor Tiga Dewi kita kan perwakilan dari PTM Regensi Senja Regensi Cibitung ya. Cibitung berarti perumahan Senja Regensi Cibitung. Nah itu kita bermain ke Tiga Dewi bermain dengan teman kita nih Mas Billy si ganteng nih sama Mas Nizar nih. Nah itu kita bagus dikenalin lah di situ. Kita dikenalin itu teman-teman Robek. Saya nanya tuh Robek apa nih situ kan. Nah, tuh dari situ belum tahu belum paham benar, gitu, tapi sedikit-sedikit udah tahu lah. Nah, begitu pas sudah nilai ini, nah tawarin lah ke Mas Billy itu, di mana mau masuk Robek gitu kan. Oh ya silahkan ini, tapi harus punya Facebook. Waduh saya begitu nggak punya nih, tolong bikinin. Udah dibikinin Facebook. Nah itulah berjalan gitu masuk Robek itu tahun 2017 Mas. 2017. Pertama ikut Kopdar itu di Bandung. Itu Bandung itu sebenarnya Kopdar bukan Kopdar ini apa namanya halal bihalal. Halal bihalal. Terus Semarang dan itu artinya sudah berbentuk Pink TV atau bagaimana? Udah. Oh sudah, oke. Udah. Oke, abis itu, nah Om Bono ini kan Mr. Bon ini ketua dari Robek. Untuk Jon semua, Om Bono ini adalah ketua Robek. Nah, awalnya kok bisa dipilih menjadi ketua Robek, Mr. Bon itu bagaimana ceritanya kok bisa Mr. Bon yang dipilih? Berarti kan artinya Mr. Bon ini sangat spesial sekali di mata
teman-teman warga Bekasi khususnya? Itu karena terkenanya Mr. Bon. Oh, Mr. Bon. Oh, Mr. Bon terkenanya, iya. Padahal permainannya nggak seberapa, cuma nama besarnya aja Mr. Bon. Makanya. Tapi kan di balik itu kan pasti teman-teman memilih Mr. Bon pasti ada alasannya. Mr. Bon. Gimana Mr. Bon? Ya itu mungkin alasannya masing-masing ya. Alasannya itu kita nggak tahu persis ya alasannya. Saya sendiri juga heran. Saya termasuk orang baru di Robek. Di awalnya saya terpilih kita masuk Robek itu 5 atau 6 bulan. Kita kepilih jadi Wakorlap. Kan tadinya nggak ada ketua nih. Wakorlap itu singkatannya apa, Mr. Wakil Korlap. Jadi Korlap, Wakorlap. Nah, kalau sekarang kan ketua Korlap itu kan. Iya, jadi di situ makanya kita pas berjalan kita jadi Wakorlap, kita berjalan kita juga kok saya baru kok bisa dipilih nih kan. Ya itu mungkin nama besarnya itu mungkin itu. Karena Mr. Bon. Iya kali itu. Enggak gila permainan gitu kan. Nah, jadi hanya saya itu jadi begitu berjalan ke depannya itu ada wacana untuk pemilihan ketua itu. Pemilihan ketua itu tahun berapa, Mr. Atau sekitar 2019 ini. 2019. Udah mau 2 tahunan lah itu. 2019 itu dibikin lah pemilihan ketua secara voting. Nah, awalnya saya tidak mencalonkan, ternyata bukan mencalonkan, dicalonkan. Wah, akhirnya dicalonkan itu kan ceritanya. Ingat nggak Mr. Bon yang nyalonin itu siapa, Om? Nyalonin ya teman-teman pada Japri itu kan, kita kayak sebutin lah gitu. Udah jalanin itu di ini nih gitu kan. Waduh, saya bilang, oh tambah berat aja nih buahnya nih ini. Tapi dibisikin sih sebenarnya sama teman, udah jalanin, gajinya gede. Wah, gajinya gede katanya. Gajinya gede tuh. Ya diain aja. Promo besok setelah saya pasti akan berbondong-bondong menjadi ketua Robek karena ada gajinya. Ingat John ada gajinya. Iya, kayaknya cuma Robek aja yang ada gajinya nih. Jadi itu ya. Ternyata begitu ini di voting pilihan itu terpilih gitu ya udah mau tidak mau ya udah kita jalanin lah. Kalau kita hobi, ya kita hobi kita jalanin seberat apapun itu kita jalanin. Itulah. Jadi gitu, awalnya seperti itu ya, Mr. Bon. Nah, tadi kan ketua sudah dipilih Mr. Bon. Nah, itu jabatannya berapa lama, Mr. Bon? Kalau jabatan di Robek kebetulan kemarin juga ada tanya yang pengurus nih. Malah pada ketawa nih teman-teman. Jabatan itu kan jabatan nggak ini mau sebosannya dah gitu. Wah, kok sebosannya gitu. Ya udah senanya 2 atau 3 tahun atau nih dari pusat tidak menentukan untuk berapa nih intern sendiri di Robek. Mau berapa tentuin berapa, mau 2 atau 3 tahun itu kan. Tapi sekarang udah mau 2 tahun juga belum ada tanda-tanda untuk ini makanya mungkin kedepannya akan ditentukan mungkin itu. Berarti nanti kedepannya ada generasi baru. Generasi baru, insya Allah lah harus lah gitu. Ya, haruslah. Nah, mengenai Robek sendiri, Om, Mr. Bon, program apa aja sih yang sudah berjalan, Mr. Bon, untuk saat ini untuk komunitas Robek, Om? Program-programnya yang jelas kita lanjutkan yang terdahulu. Gitu. Terdahulu juga kita lanjutkan, mungkin ada tambahan dikitnya. Contohnya kita program misalnya kita tepok bareng, kita kan keliling, kita ke PTM atau misalnya ke region-region lain itu kan, itu namanya ngebalong lah gitu, ngebalong, iya itu. Bukan ngebolong, bro. Enggak, itu mau ngebalong itu program diantaranya itu, terus termasuk juga iuran juga program itu, iuran ada iurannya itu. Ada iurannya. Oh iya. Setiap bulan berarti ya? Setiap bulan, itu nggak besar sih, nggak besar, cuma mungkin teman-teman juga bayi yang belum iuran karena mungkin lupa aja lah gitu. Lupa berarti artinya tidak ingat ya berarti ya. Nanti bendahara kan lagi nanti. Karena apa? Iuran sebenarnya penting. Di sini iuran penting. Kenapa sih bilang program iuran harus ditekankan? Satu, kalau kita iurannya rapi, kita konsisten gitu ya. Itu kas akan lebih banyak terkumpul. Terkumpul itu untuk apa? Kalau contoh nih, kita akan ngebalong nih. Kan perlu dana itu. Betul. Nggak perlu kocekan. Paling kocekan dikit, kas ada. Ya kan? Dia ada backupnya. Terus ketika ada Kopdar Pink TV itu kan. Kita program Pink TV misalnya kita mau kemana nih gitu kan. Ke Bogor atau ke Bandung atau kemana itu. Itu nanti di kas tuh ada berapa nih. Nah, harusnya iuran sekian.
Nah, itu ada kas separohnya. Jadi meringankan teman-teman juga sebenarnya. Dari kita untuk kita juga buat pakai bersama gitu, Mr. Bon ya. Sampai nanti kesejahteraan anggota. Nah, kenapa saya bilang itu? Nanti ketika isinya dana sosial lah. Dana sosial. Ketika ada anggota, salah satu anggota itu misalnya sakit atau gimana, mungkin ada ketentuannya, dirawat atau gimana. Nah, itu cuma anggota ya, bukan keluarga nih, anggota itu nanti dari kas ada gitu. Jadi kita kira-kira buat keluarkan kas tuh untuk dana itu. Nah, makanya kita teman-teman ayo untuk iuran. Nah, untuk iuran John, iuran, termasuk saya juga. Tekankan. Nah, itu program-programnya ya Mr. Bon. Nah, dari program-program tersebut ada nggak sih kendalanya Mr. Bon yang paling terberat mungkin dari Mr. Bon jalani selama menjadi ketua Robek, Mr. Bon? Sebenarnya secara umum sih nggak ada yang berat lah, nggak ada yang berat lah. Kita kita biasa lah sama organisasi itu, kita anggap happy aja loh. Kalau nanti bilang berat, nanti namanya komunitas nanti kayak iuran nih ntar pada bubar malah gitu kan. Jadi kita mah happy aja lah, sesuai dengan slogan-slogan kita kan. Robek kan punya slogan. Betul. Apa itu Mr. Bon slogannya? Kalah menang bodo nanan. Bodo nanan artinya bahasa Indonesia? Kalah menang bodo nanan, silaturahmi nambuan. Wah, luar biasa. Berarti kalah menang bodo amat, silaturahmi nomor 1. Itu bahasa Bekasian. Bahasa Bekasian itu. Itu pas kita bikin banner tuh pasti ada tulisannya gitu tuh. Nah, untuk teman-teman Robek atau daerah Bekasi yang belum tergabung dalam Robek itu, kalau mau daftar itu bagaimana Om? Kalau untuk daftar itu seperti yang dulu kita sebenarnya kalau dulu mungkin agak persyaratan agak ribet nih, sekarang dipermudah kok nih. Dipermudah, kita tahu nih mungkin dari PTM mana atau bukan ikut PTM manapun, kita punya hobi tenis meja pengen gabung nih. Nah, dulu kan diwajibkan harus punya Facebook itu kan. Nah, sekarang tidak punya Facebook pun bisa. Kita bikinlah biodatanya gitu kan. Nah, kirim ke sekretaris, didata itu kan. Ikutin aturan-aturan atau program-program dari kepengurusan dari tim Robek, jadi anggota. Nah, itu yang terdekat itu kemana, Mr. Bon? Terdekat apa ya maksudnya? Terdekat misalnya si A mau daftar jadi Robek, nah dia harus kemana, ke orangnya atau ke siapa gitu? Sebenarnya ketika lagi ketemu teman-teman Robek misalnya nih mau di mana lagi mau pertandingan atau mana, saya ini tinggal di wilayah Bekasi kota atau di kabupaten gitu kan, mendengar kegiatan Robek, dia tertarik dah, misalnya tertarik dah, gimana sih saya pengen masuk ini, misalnya nih ngobrol nih, John lagi main misalnya kan, ditanya kan, nih John ikut Robek nggak? Misalnya, ya saya ikut. Gimana sih saya bisa masuk nih? Gitu. Pasti kan tanya-tanya dulu kan. Nanti kan diarahkan kan ke siapa sih kan yang mau ngurusin ini gitu. Itu. Jadi seperti itu ya, Mr. Bon ya. Nah, selain itu pengalaman apa aja Mr. Bon didapat dari organisasi Robek? Karena kan sudah menjabat berapa lama tadi? Sekitar 2 tahunan. 2 tahunan. Nah, sekitar 2 tahun itu pengalaman apa yang didapat Mr. Bon selama menjabat sebagai ketua Mr. Bon? Ya pengalaman sebenarnya banyak ya, nanti terima kasih 1 atau 2 itu ya pengalaman itu. Di awal-awal kita sebagai di organisasi sebenarnya nggak kaget juga, udah banyak lah pengalaman di organisasi. Tapi kalau ini kan di khusus tenis meja gitu kan, khusus tenis meja di pengalaman itu yang jelas kita ya itu seperti tadi gitu, kita ngebalong ya. Terus kopdar. Nah, kita akan ketemu kalau kopdar ini seluruh Indonesia. Kopdar seluruh Indonesia. Dari Kalimantan datang itu kan, kita nggak kenal itu kan. Betul. Nah, kita jadi kenal itu kan. Wah, nih kenal dari Kalimantan nih. Kita foto-foto nih. Teman ini. Wah, udah. Jadi istilahnya sedikit numpang hebat itu ya kalau lagi kopdar itu main mah nggak seberapa gitu kan. Kalau silaturahminya itu silaturahminya itu yang paling ini tuh itu gitu intinya. Pengalamannya jadi bukan hanya sekedar main termasuk ini pengalaman permainan. Jadi kalau permainan itu misalnya dulu nih kita bisa mainnya misalnya spin kurang sempurna gitu kan. Terus lihat orang spinnya bagus nih. Kayak apa sih nih? Terus lihat lagi permainan ini bagus, ada bintik gitu kan. Nah, itu bintik yang saling saya benci itu bintik itu. Bintik. Termasuk saya juga nih sebenarnya Mr. Tidak bintik itu paling ribet itu kalau lihat lawan bintik itu. Padahal mah
kata orang mah gampang sih kata orang, tapi kalau kata saya mah sedikit ribet itu. Apalagi yang proses-proses, tapi kalau yang nggak proses sih selalu bisa nangani. Udah. Tapi ya asik aja, itu tantangan kan, itu tantangan. Kita mah tidak boleh mengeluh, oh saya lawannya enggak, kita lanjutkan aja. Makanya itu termasuk pengalaman di situ, gitu kan. Ini termasuk ketemu, jadi pemain-pemain bagus. Betul. Kadang-kadang kita ketemu pemain nasional, ketemu Porda, kita ketemu teman yang bagus, yang aneh-aneh betul. Gitu. Nah, terakhir kopdarnya robek itu kapan, Mr. Bon? Kopdar robek itu, sebelum ada pandemik itu sebelum ada pandemik itu, kalau nggak salah di RCC kalau nggak salah di RCC itu sebenarnya istilahnya bukan ya bisa dibilang kopdar robek, bisa juga apa sih waktu itu kayak buka bersama. Tapi di istilahnya kan ada turnamen mininya, jadi kayak mode kopdar gitu. Nah, korlap ini kan robek banyak ya, Om. Jadi korlapnya tersebar di mana-mana. Korlap satu. Korlap satu. Kalau korlap satu, Om Sutikno kalau mungkin kayak model rantingnya lah itu. Rantingnya itu biasanya disebut apa, Mister? Kalau korwil ya. Oh, korwil, oke, baik. Korwil itu koordinator wilayah. Misalnya korwil di kota, misalnya siapa, korwil di Cikarang, siapa, di Tambun, siapa. Nah itu ada korwil, istilahnya korwil itu. Nah korwil itu tugasnya seperti kayak tadi yang tanyakan John itu. Misalnya kalau ketika ada orang yang pengen masuk robek itu, misalnya itu, nah itu dari korwil mana nih? Nah ternyata tinggal di Tambun, korwilnya si ini gitu kan. Bisa dari korwil Cikarang, John mana, Cikarang Utara apa John? Kalau saya Cikarang Selatan. Nah itu Cikarang Selatan bisa hubungi John. Nah itu kan itu. Iya seperti itu. Nah satu lagi Mr. Bon yang tidak kalah penting, visi dan misi robek kedepannya seperti apa, Mr. Bon? Kalau terdahulu sebelumnya kan visi kan yang jelas biasa nepok keliling ya, visi itu nepok keliling untuk mengenalkan mengembangkan pertenis mejaan ke pelosok-pelosok, ke PTM itu kita lanjutkan itu. Misinya itu yaitu kita niatan kita apa sih nepok gitu kan, nah kita seperti yang kita slogan, jadi silaturahmi. Kita menggunakan silaturahmi. Betul, silaturahmi ya untuk olahraga, untuk silaturahmi, atau silaturahmi untuk olahraga, itu sama aja. Itu di situ itu ya. Nanti kita kembangkan kemudian hari gitu. Kemudian hari itu berarti misinya ya. Nah, ada juga nggak sih yang menunjang Mr. Bon biar robek ini maju gitu? Ada program-program khusus nggak dari Mr. Bon sendiri? Kalau pengen maju sebenarnya sih udah maju juga sih sebenarnya. Udah maju. Biar lebih maju lagi mungkin. Maju lagi. Mungkin adain donatur dana kali ya. Donatur dana. Wah. Donatur dana tuh. Cari donasi nih, cari donatur nih. Wah. Itu ya enggak juga sih. Jadi mengembangkan itu ditingkatkan kekompakan. Kalau di kain badi raju kan kayak teamwork gitu ya. Tapi kan kekompakan di organisasi robek gitu. Kalau udah kompak, semangat bersama, insya Allah kita maju bersama. Betul, alhamdulillah. Sampai sekarang pun masih solid ya, misalnya. Alhamdulillah masih solid. Masih tetap terlihat goyub rukun. Betul. Nah, satu lagi Mr. Bon, pesan-pesan khusus untuk para robek. Ada nggak Mr. Bon untuk teman-teman robek? Pesan khusus sih nggak ada ya. Kita pesan tetap aja, kita pesan nepok ya. Pesan nepok. Bukan khusus berarti nepok. Pesan nepok aja, nepok. Teman-teman robek. Jangan ada cuma di WA aja. Dengerin. Jangan di WA aja. WA banyak nih di grup WA teman robek. Tapi giliran kumpul, giliran kita lagi kumpul di base camp, kita nepok bareng. Orangnya itu aja, paling nambah 1-2 itu. Jadi mari kita tingkatkan nepok bareng, asik kok nepok bareng tuh asik. Kita nepok bareng tuh asik. Ya itu yang saya bilang silaturahmi. Di samping silaturahmi mungkin teman-teman ya punya apa gitu kan ya, mungkin punya pengalaman yang ini bisa ditularkan ke teman-temannya. Ada yang kurang pengalaman bisa dapat pengalaman dari situ. Jadi asik lah gitu sebenarnya kalau nepok itu gitu. Jadi samping olahraga kita tambah teman lah gitu kan. Tambah silaturahmi, ilmunya juga dapat. Ya betul. Oke. Jadi saya sudah tahu nih, jadi robek itu ya memang kompak sekali. Kalah menang bodonanan, silaturahmi number one gitu ya Mr. Bon. Wah, jadi
luar biasa sekali Robek ini. Jadi bisa buat contoh-contoh ke organisasi yang lain yang ada mungkin di luar Bekasi gitu ya, Mr. Bon ya. Iya. Oke. Ya termasuk ini John. Jadi saya juga di sini di samping ketua Robek, saya juga pengurus PTMSI. Wah, luar biasa pengurus. Iya, pengurus PTMSI. Jadi pengurus PTMSI Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi. Jadi kita juga bisa kolaborasi lah antara kepengurusan di ini untuk mengembangkan pertenis mejaan. Betul. Yang sekarang ini kan di pusatnya aja di itu udah berapa kepemimpinan itu kan. Bercabang gitu ya. Bercabang. Betul, kita sedih lah. Kita dari bawah, ayo kita bangun lah gitu. Maka kita berjalan sambil menyelam air lah, kita tingkatkan lah perpimpongan ini gitu kan. Khususnya di Bekasi ya. Bekasi gitu kan. Jadi program-program di Robek juga sebenarnya nggak jauh beda di program PTMSI gitu kan. Nggak jauh beda sebenarnya gitu kan. Kita untuk bisa meningkatkan kualitas kuantitas di perpimpongan itu. Gitu. Artinya teman-teman Robek nggak salah dong memilih ketua. Mr. Bon ini udah paling top banget pokoknya lah programnya. Ya. Kalau kata yang satu dorong top, nggak tahu yang lain. Ya mudah-mudahan kita doakan biar Robek makin jaya dan ketuanya juga makin sukses dan makin berjaya. Amin. Amin. Oke, baik Mr. Bon. Terima kasih untuk waktunya sudah menyempatkan hadir di sesi John Pimpong ini. Seperti biasa, Mr. Bon, kita akhiri untuk sesi Pongkes kali ini. Dan seperti biasa ke teman-teman John Pimpong, terus semangat, terus latihan terus. Jangan lupa nanti kalau misalnya belum terdaftar di Robek, segera daftar. Kalau belum tahu ya sekeliling tanya-tanya aja udah pasti tahu Robek udah melegenda di Kota Bekasi. Mungkin itu saja ke John semuanya. Kita akhiri untuk Pongkes kali ini. Seperti biasa, stay safe and healthy, stay cool.